Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Selamat malam dan selamat berbahagia buat teman-teman guruku yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada sesi kali ini teman-teman, kembali lagi saya akan membagikan sebuah informasi terbaru tentang pendaftaran P3K tahun 2021 yang insya Allah akan dibuka pada bulan Januari, dan guru honorer otomatis terdaftar di Sekolah Indo. Jadi itu adalah judul sesi kita pada malam hari ini, yang mana informasi ini saya langsung dapatkan di P3D Kemendikbud. Lampiran ini adalah merupakan lampiran resmi teman-teman ya, jadi sudah real pastinya. Oke, jadi di rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 ada 5 alur teman-teman ya. Ada 5 alur. Yang pertama itu adalah pengajuan formasi, kemudian pendaftaran, kemudian yang ketiga ujian seleksi. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan ujian seleksi dan dinyatakan lulus, maka teman-teman akan diberikan penempatan, kemudian teman-teman harus melakukan pemberkasan. Jadi itu adalah 5 alur atau 5 tahapan dalam proses pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini di sini pengajuan teknis pengajuan formasi. Jadi perlu teman-teman pahami hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kuota formasi. Ini ada beberapa. Yang pertama itu formasi sudah pernah ditampung dan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2020. Kemudian formasi saat ini dibuka lagi khusus formasi guru P3K. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk formasi guru itu sudah tidak ada lagi formasi CPNS-nya, akan digantikan atau dialihkan semua ke formasi guru P3K. Nah, sekarang kita lanjut di poin kedua, kapan e-formasi akan dibuka? Rencananya awal Desember. Nah, sebenarnya e-formasi ini dibuka teman-teman, rencananya itu adalah awal Desember. Pemerintah daerah akan menerima surat resmi pembukaan kembali e-formasi untuk guru P3K. Nah, di sini ini khusus teknisnya daerah teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke teknis yang lain. Nah, di sini cakupan pengajuan formasi sudah ada. Guru agama tetap ditampung pengajuannya di e-formasi, tapi hanya pengajuan yang sampai bulan Agustus 2020, tidak dibuka lagi penampungan formasinya. Nah, seperti itu. Apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non formal? Maka jawabannya itu teman-teman adalah hanya TK negeri. Nah, sekarang kita lanjut lagi di yang inti ya. Nah, di sini pertanyaan mengenai anggaran, ketegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan. Nah, ini sudah ada semua di sini teman-teman ya. Apakah anggaran gaji sudah tersedia dan akan ditransfer ke pemerintah daerah? Nah, sekarang kita lanjut di pertanyaan mengenai P3K. Di sini sudah muncul pertanyaan-pertanyaan tentang P3K dan saya sudah sempat membahasnya di beberapa video saya sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan itu silakan teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Pertanyaan vital yang penting sekali, apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Maka jawabannya di sini ada dua teman-teman ya. Semua guru P3K gaji pokoknya dimulai dari awal. Ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, di sini ada pertanyaan lainnya, apakah P3K mendapat pensiun? Maka jawabannya di sini ada di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, mengatur bahwa PPPK tidak mendapat pensiun. Jadi sudah pasti bahwa P3K itu tidak mendapat pensiun. Kemudian pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk menggiur untuk jaminan hari tua. Nah, di sini ada muncul lagi pertanyaan, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Itu masa hubungan perjanjian kerja P3K itu ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 teman-teman ya. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Nah, seperti itu. Ini adalah
pertanyaan-pertanyaan mengenai P3K. Nah, sekarang kita lanjut di informasi berikutnya. Di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan P3K, teman-teman ya. Jadi, kita lanjut. Nah, di sini informasi mengenai pendaftarannya. Ini yang penting sekali teman-teman harus pahami. Jadi, informasi mengenai pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk yang pertama itu guru honorer kategori 2 sesuai database kategori 2 di Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedua adalah yang berhak mendaftar di P3K itu guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020. Jadi tidak harus memiliki NUPTK, teman-teman ya. Jadi NUPTK itu bukan persyaratan mutlak untuk mendaftar guru P3K. Kemudian yang bagian C itu lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru, teman-teman ya. Kemudian bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Nah, inilah inti sesi kita pada hari ini, itu masalah penempatan. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sebenarnya mengajar di sekolah negeri dan mendaftar guru P3K, maka secara otomatis nantinya di pendaftaran itu teman-teman akan didaftarkan di sekolah induk ya. Saya ulangi, akan secara otomatis didaftarkan di sekolah induk. Itu jawabannya. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Nah, yang bagian C, jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran ini ada 4 pertanyaan penting. Bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi saya ulangi, ini khusus untuk guru yang mengajar. Jadi kalau ada guru yang mengajar tapi tidak terdaftar di Dapodik, maka tidak boleh mengikuti proses P3K, teman-teman ya. Maka solusinya apa? Solusinya adalah guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah pernah membahas kemarin ya. Jadi untuk ujian seleksi itu teman-teman, ada tipe kontennya itu atau tipe soalnya itu ada 5. Yang pertama itu kompetensi teknis, kemudian ada tes bakat skolastik atau penalaran, kemudian ada manajerial, sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara ya. Butir soalnya itu 50 nomor, waktu 60 menit, bobot 60%. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan tipe soal yang harus teman-teman pelajari ya. Nah, itu untuk ujian seleksi guru P3K teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini yang intinya informasi mengenai ujian seleksi. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa pendaftaran guru P3K itu akan dibuka pada bulan Januari teman-teman ya. Saya ulangi, pendaftaran guru P3K itu akan dibuka pada bulan Januari. Itu khusus pendaftaran ini tertulis di surat atau lampiran yang saya dapat bahwa informasi mengenai ujian seleksi itu yang pertama itu ada rencana pelaksanaan bulan Januari, itu ada pendaftaran teman-teman ya, pendaftaran guru P3K. Sedangkan bulan Februari itu ada materi pembelajaran yang dapat diakses. Jadi ini adalah merupakan janji realisasi dari Kementerian Pendidikan ya, yang kemarin, yang webinar kemarin itu teman-teman mengatakan bahwa akan ada materi daring yang bisa diakses oleh calon peserta guru P3K agar bisa lolos seleksi P3K teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa bulan Februari itu adalah materi pembelajaran yang teman-teman dapat akses. Sedangkan untuk bulan ini atau bulan Januari itu akan dibuka pendaftaran guru P3K. Sedangkan di bulan Mei nantinya, nah di sini bulan Mei ya, bulan Mei 2021, maka ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Jadi ujian seleksi guru P3K itu khusus guru TK, SD, SMP, dan SLB negeri itu dilaksanakan pada bulan Mei. Sedangkan perlu teman-teman pahami bahwa pada bulan Juni ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK.
Sedangkan bulan September ujian seleksi kesempatan kedua. Jadi ini juga adalah pembaharuan, tidak seperti tahun 2019. Di tahun 2021 itu atau P3K tahun 2021 itu ada 3 kesempatan mendaftar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di bulan September itu ada ujian lagi teman-teman ya, ada ujian seleksi kesempatan kedua, dan bulan Desember juga ada ujian seleksi kesempatan ketiga. Jadi ini sangat besar sekali kesempatan bagi teman-teman untuk lulus di P3K, karena antara rentang waktu bulan Mei, kemudian bulan September, dan bulan Desember itu ada 3 kali seleksi guru P3K teman-teman. Bayangkan itu teman-teman ya. Itu adalah rencana pelaksanaan pendaftaran ya, mulai dari bulan Januari, Februari, Mei, Juni, September, dan Desember. Nah, sedangkan yang berikutnya nomor 2, Kemendikbud itu menanggung semua penyelenggaraan ujian seleksi. Jadi bukan pemerintah daerah teman-teman. Jadi untuk biaya penyelenggaraan ujian seleksi itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan pada bulan Januari 2021, yaitu passing grade nilainya teman-teman ya. Kemudian 4, tidak ada afirmasi terkait passing grade. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rencana pelaksanaan mulai bulan Januari pendaftaran, Februari materi pembelajaran dapat diakses, bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB, Juni ujian seleksi untuk guru SMA, SMK, bulan September ujian seleksi kesempatan kedua, dan Desember ujian seleksi kesempatan ketiga. Itu teman-teman mengenai ujian seleksi. Kita lanjut. Nah, di sini bagi peserta yang lulus passing grade, dan ini adalah informasi mengenai penempatan. Di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan dengan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah. Jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi itu adalah mengenai informasi penempatan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali ya. Jadi ada peranking kembali bagi peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Kemudian peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Misalnya sudah lulus namun tidak menerima atau menolak penempatan, maka kelulusannya itu akan dibatalkan teman-teman dan bisa mengikuti ujian seleksi berikutnya. Nah, di sini yang ketiga juga penting, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer. Jadi bukan guru P3K sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau PPPK. Nah, pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Jadi di sini yang penting yang saya tandai di sini teman-teman, bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, itu adalah khusus penempatan. Jadi secara otomatis bagi guru yang mengajar dan lulus passing grade, maka secara otomatis penempatannya itu akan muncul sebagai di sekolah induk teman-teman ya. Nah, bagi guru honorer otomatis terdaftar di sekolah induk bagi yang mengajar. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut, yang terakhir itu adalah pemberkasan. Nah, di sini penting juga jika seandainya teman-teman sudah lulus, maka di sini penting informasi terkait pemberkasan. Pemberkasan itu ada 4. Yang pertama, pemberkasan dilakukan oleh BKD. Setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirimkan NIP ke pemerintah daerah. Jadi guru P3K juga mempunyai NIP seperti dengan PNS teman-teman. Kemudian pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K. Dan yang keempat adalah pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Jadi ada tanda tangan kontrak dari guru P3K dengan pemerintah daerah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah sebenarnya tentang informasi terbaru pendaftaran P3K tahun 2021 dibuka Januari teman-teman. Ingat, pendaftaran guru P3K itu dibuka pada bulan Januari. Guru honorer otomatis terdaftar di sekolah induk. Jadi itulah
rangkaian mulai dari pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan hingga pemberkasan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini tutorial singkat saya. Semoga informasi saya berikan ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di Abil Mewah Channel. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.